apa iya bisa, apa mungkin, dan lain sebagainya. Jadi logika kita ini malah berjalan dan logika kita ini malah mengacaukannya. Silahkan bekerja dengan cerdas. Memang segala sesuatu harus dengan action ya. Apa bisa, dan mungkin ada pengaruh-pengaruh dari luar juga yang itu bilang bahwa mengapa ketika kita melepaskan yang namanya keinginan. Misalkan nih, kita pengen memiliki uang tertentu ya dengan nilai ya mungkin sesuai dengan kebutuhan Anda, ataupun Anda sedang dikejar deadline nih, mesti dapat uang sekian, tapi justru malah itu nggak segera kita dapatkan, dan itu akan malah justru menjauh. Jadi dari peluang-peluang, dari apapun yang itu berkaitan dengan sumber uang yang ingin kita dapatkan, justru malah menjauh. Di video kali ini saya pengen membagikan ya bagaimana itu bisa terjadi dan bagaimana caranya. Jadi ketika kita melepaskannya dari perasaan kita, dari pikiran kita, malah justru itu datang, malah justru itu akan mendekat kepada kita, dan kita mendapatkan apa yang sebenarnya tadi kita inginkan, tapi kita justru malah melepasnya. Jadi biarlah, bodo amat, yang penting gue jalani aja yang saat ini. Dan kita menjalani segala sesuatu tanpa beban pikiran. Nah, itu malah justru apa yang tadinya kita inginkan, tadinya ingin kita kejar, itu malah justru datang, dan itu menjadi sebuah solusi bagi kita. Dari sini kita akan bahas ya bareng-bareng ya, kita sama-sama belajar. Yang pertama, karena ini berkaitannya dengan law of attraction, itu adalah energi ketertarikan dan ketakutan. Jadi kita memiliki sebuah energi nih, energi ketertarikan yang kita menginginkan nilai tertentu yang tadinya memang kita butuhkan atau kita inginkan. Lalu di situ muncullah yang namanya energi ketakutan atau kekhawatiran juga. Jadi misalkan nih, kita berpikiran bahwa wah, aku butuh uang sekian. Namun, kita justru akan muncul rasa takut. Wah, sumbernya dari mana? Siapa kasih? Apa iya bisa? Apa mungkin? Dan lain sebagainya. Jadi logika kita ini malah berjalan dan logika kita ini malah mengacaukannya. Dari energi ketakutan itu, justru yang datang adalah hal yang tidak kita inginkan. Ya, contohnya, siapa yang kasih? Uang dari mana? Sumbernya dari mana? Dan lain sebagainya. Intinya, segala sesuatu yang kita takutkan, segala sesuatu yang tidak kita inginkan, itu akan kita pikirkan berulang-ulang dan kita gambarkan. Apalagi yang semakin berat adalah apa yang kita rasakan. Ya mungkin di komen banyak yang bilang bahwa wah, aku mau keajaiban dapat uang sekian untuk melunasi hutang, untuk melunasi cicilan, untuk menyelesaikan kewajiban dan lain sebagainya. Sebenarnya kata-kata itu harus dihindari. Karena apa? Anda fokusnya pada kekurangan. Wah, aku masih punya tanggungan nih sekian. Percaya atau enggak, ketika Anda berpikir tentang misalkan yang seperti saya sebutkan tadi, hutang, kewajiban, pinjaman, dan lain sebagainya tadi, justru Anda akan menarik kekurangan-kekurangan berikutnya. Contohnya, Anda akan semakin mudah didatangi yang namanya apa? Hutang. Gue pinjam sana dulu lah buat nutup ini. Habis itu apa? Waduh, kok belum dapat lagi? Akhirnya minjem lagi, tutup ini. Jadi semakin dalam. Nah, solusinya adalah lepaskan aja apa yang menjadi tujuan Anda. Misalkan nih, Anda punya keinginan, wah gue butuh 5 juta nih. Tapi begitu Anda ini memikirkannya, Anda mengejarnya, Anda berharap banget, malah nggak dapet-dapet. Ini beda kaitannya dengan yang telepati uang ya. Karena metodenya ini sangat berbeda. Karena itu digunakan untuk sesuatu yang darurat. Ketika Anda mau melepaskannya, udahlah, terserahlah, bodo amat. Gue pikirin aja apa yang bisa gue lakukan saat ini dan apa yang bisa dijalani saat ini. Ya sudah, kita melepasnya. Dan dari situ apa? Justru responnya justru kebalik. Malah kita akan didatangi berbagai macam peluang. Ketika kita udah ya selasa menyerah ya, tiba-tiba nih datang tawaran nih. Misalkan Anda usahanya catering, tiba-tiba ada pesanan nih di sana, atau ada instansi ataupun perusahaan yang datang pada Anda dan bilang, bisa nggak buatin sekian porsi, ini kita bayar di depan. Itu sangat mungkin terjadi, dan itu di luar dari apa yang pernah kita pikirkan. Tiba-tiba ada, padahal kita nggak kenal juga. Mungkin orang tersebut dapat referensi. Mungkin orang tersebut pernah merasakan masakan Anda ketika menghadiri sebuah acara, atau ya berbagai macam sumber yang itu dia dapatkan tentang Anda, tentang usaha Anda. Itu sangat luar biasa banget. Dan ketika Anda udah melepasnya, ketika Anda sudah, ya sudahlah, udah buntu nih caranya, serahkan aja sama Tuhan, udah lepas. Dan akhirnya dari situ malah justru kita memiliki energi ketertarikan
energi keberlimpahan, dan itu justru datang kepada kita. Sangat luar biasa kan? Dan itu bisa teman-teman dapatkan dan teman-teman bisa lakukan ya. Jadi jangan dipikirkan terus-menerus, karena apa? Itu akan menjadi sebuah program yang Anda nanti akan dinilai oleh alam semesta bahwa kehidupan Anda ya seperti itu. Itulah yang Anda inginkan. Kalau yang pernah menonton film nih Aladdin ya, di situ ada lampu wasiat dan digosok keluar jin nih, dan dia bilang, keinginanmu adalah perintah untukku. nah, itu sebenarnya ilustrasi dari alam semesta. Ketika alam semesta ini menjawab apa yang Anda inginkan, maka apa? Ya, dia merasa diperintah dan itu wajib diwujudkan untuk Anda. Selama Anda fokus dan Anda mau untuk menerapkan dasar-dasarnya paling enggak, atau Anda mau mendalami dan Anda mau belajar. Lalu yang kedua, membuka ruang untuk kelimpahan. Anda harus membuka ruang pada diri Anda bahwa Anda adalah orang yang memiliki keberlimpahan. Nah, keberlimpahan ini beraneka ragam ya. Mungkin Anda hanya membutuhkan uang dengan nilai puluhan, atau Anda menginginkan atau membutuhkan uang yang nilainya ratusan juta. Anda harus memposisikan diri Anda ini terbuka ruang keberlimpahannya. Nah, ruang keberlimpahan ini bagaimana cara membukanya? Ya, Anda jangan pernah merasa kekurangan. Anda jangan pernah merasa bahwa Anda ini orang yang sedang dalam masalah, apalagi keuangan. Ini sensitif banget. Dan bahkan gini, ada yang pernah bertanya, kenapa kalau untuk hal lain saya cepat banget nih menerapkannya, tapi ketika saya menginginkannya untuk uang, saya menerapkannya untuk uang, itu kenapa lama? Kembali lagi ya, segala sesuatu itu ada prosesnya. Mungkin barang yang Anda inginkan itu adalah barang yang ya mungkin ini mudah nih, kasih aja. Dengan nilai uang, orang biasanya bisa berubah pikiran. Nah, dari situ apa? Anda dituntut untuk konsisten, Anda dituntut untuk selalu optimis, Anda dituntut untuk selalu menjaga komitmen Anda. Nih, gua kasih dulu nih sekian. Misalkan Anda pengen 10 juta, baru dikasih 1 juta. Komplain nggak? Nah, alam semesta seperti itu. Oh, nggak komplain. Ternyata dia mau. Akhirnya ditambah. Udahlah, kasih 3 juta. Komplain nggak? Nggak komplain. Dan akhirnya malah justru diberikan lebih. Biasanya kita mendapatkan segala sesuatu itu nggak disangka-sangka, dan itu bisa diberikan lebih. Tergantung seberapa besar kita membuka ruang keberlimpahan pada diri kita. Hati-hati ya, perasaan kita ini memiliki energi yang sangat luar biasa banget. Anda harus holistik, Anda harus laras ketika Anda berdoa nih. Apa yang Anda ucapkan, apa yang Anda gambarkan dalam pikiran Anda, dan apa yang Anda rasakan itu harus selaras. Dan itu harus sama. Jadi jangan kita berucap apa, pikiran kita menggambarkan apa, perasaan kita mengatakan lain. Nah, itu yang dimenangkan adalah perasaan. Perasaan ini levelnya paling tinggi, kekuatannya paling besar. Memang channel ini dibuat untuk teman-teman belajar dan kita belajar bareng ya. Jadi di sini kita saling mengisi. Kita lanjut ya di poin berikutnya. Anda harus memiliki kepercayaan dan keyakinan. Anda harus percaya bahwa segala sesuatu itu bisa terwujud, dan Anda juga harus yakin. Anda nggak boleh ragu-ragu. Kalau Anda ragu-ragu nih, misalkan, wah apa iya, apa mungkin, apa bisa, dan mungkin ada pengaruh-pengaruh dari luar juga yang itu bilang bahwa itu nggak mungkin lah, lu tuh siapa, lu bagaimana, dan lain-lainnya. Di situ Anda justru malah dijerumuskan oleh orang lain yang itu sebenarnya dia nggak paham apa yang Anda jalankan, dan biasanya justru orang-orang yang seperti itu yang akan menghambat, dan mereka akan memecah belah yang namanya kepercayaan dan keyakinan Anda. Ketika Anda nggak percaya, ketika Anda nggak yakin bahwa Anda bisa, ya segala sesuatunya nggak akan pernah bisa terwujud, dan segala sesuatunya nggak akan pernah tercipta dalam kehidupan Anda. Ada orang yang berkata kalau ilmu kayak gini khayalan aja. Ya itu terserah, karena memang bagi dia itu sesuatu yang berkhayal. Atau ada yang berprinsip bahwa wah mesti kerja keras, mesti banting tulang, peras keringat. Ya terserah, itu silahkan aja, karena itu pendapat yang masing-masing. Tapi maaf ya, contoh orang jualan kopi nih, ada orang jualan 24 jam, dia hidupnya gitu-gitu aja. Tapi Starbucks nih, yang dia buka Excelso nih, yang dia bukanya nggak 24 jam, bahkan untuk sewa tempatnya aja mahal. Tapi apa? Kehidupan pemiliknya pasti beda, jauh lebih tinggi yang mana. Ya bukan kita merendahkan penjual kopi yang dia buka 24 jam, bukan. Tapi ini ilustrasinya aja. Ketika Anda yakin dan Anda percaya Anda bisa, silahkan bekerja dengan cerdas. Memang segala sesuatu harus dengan action ya. Entah bagaimana polanya,
di mana Anda nyaman, di mana Anda bisa menghasilkan, ya disitulah peluang-peluang Anda. Tapi kadang peluang itu datang tanpa kita sadari. Ada peluang yang tiba-tiba datang, ada peluang yang tiba-tiba menghampiri kita, dan itu bisa jadi jalan atau pematik agar kita semakin besar dan kita semakin maju. Mungkin dalam bisnis, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam hubungan, mungkin dalam berbagai hal yang itu menjadi tujuan Anda, tujuan hidup Anda. Selama Anda yakin dan percaya. Ketika Anda percaya, ketika Anda yakin, ya jalan pasti tercipta. Tapi kalau misalkan nih, Anda mau buka usaha, yang Anda pikirkan apa? Aduh, kalau bangkrut gimana ya? Kalau nggak laku gimana ya? Anda udah nggak percaya dulu. Anda juga nggak yakin dulu. Saya jamin usaha tersebut nggak akan jalan. Usaha tersebut hanya beberapa waktu aja. Ya mungkin paling lama 1 tahun atau 2 tahun. Udah nggak ada kabarnya lagi. Dan Anda mungkin berpikir, wah ganti usaha lagi, belum jodoh. Bisa aja itu terjadi. Karena apa? Apa yang kita pikirkan, itulah yang akan terjadi. Menghilangkan resistensi. Dengan kita melepaskan apa yang menjadi keinginan kita, itu justru akan menghilangkan yang namanya resistensi atau perlawanan. Jadi kita punya nih, mentok nih ya. Kalau mungkin Anda belajar yang namanya Fibonacci, Anda akan tahu ya batasan-batasannya, di bawah di mana, di atas di mana. Dan itu kalau Anda nggak pernah melepaskan apa yang menjadi tujuan Anda, apa yang menjadi masalah Anda, apa yang menjadi tantangan Anda, maka apa? Anda akan mentok cuman di resistensi aja. Jadi Anda cuman mentok di situ, balik lagi turun. Nanti di bawah diangkat lagi, mentok di situ lagi, balik lagi. Jadi polanya, ketika Anda melepaskannya, Anda akan break out dari resistensi tersebut. Dan Anda akan semakin kencang untuk naiknya. Ini ilmu kehidupan. Kalau Anda hanya berpikiran, wah nggak mungkin kata dia begini, kata si itu begitu. Itu hidup Anda, bukan hidup mereka. Mereka mau menilai seperti apa, karena apa? Mereka mencari teman. Jadi ketika Anda punya impian, jangan pernah ceritakan kepada siapapun, apalagi nilai uang tertentu ya. Nilai uang yang memang menjadi tujuan hidup Anda atau impian Anda. Ketika Anda nanti terpengaruh oleh orang lain ya, Anda nggak akan pernah mencapai itu semua, dan Anda justru malah akan menjadi bagian dari mereka yang nggak pernah berhasil mendapatkan apa-apa. Bila misalkan punya masalah atau teman-teman nih udah mentok, pengen punya penghasilan sekian, pengen punya pemasukan sekian, karena dikejar deadline, lepaskan aja dari pikiran Anda. Karena apa? Biar itu semua tidak menjadi beban Anda. Bukan berarti kita melepaskan terus kita lari dari tanggung jawab, bukan. Yang kita lepaskan adalah rasa dalam pikiran kita. Jadi kemelekatan yang ada dalam diri kita, harus sekian, harus sekian, harus sekian, itu harus kita lepaskan biar kedepannya kita mendapatkan peluang yang jauh lebih baik. Dan sukses berlimpahan. Di layar kecil ku temukan channel yang beri harapan. Hai Albert, kau menyapaku dengan cinta dan pesanmu tentang cara menarik semesta dengan hati dan pikiran terbuka. Kau ajarkan hukum